pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Pelajaran sekolah minggu kelas dewasa pria dan wanita senior Gereja Baptis Getsemani Jakarta. Kita memulai dari buku yang baru berjudul Aktivitas Murid Kristus. Dan kita memasuki pelajaran yang pertama, gaya hidup gereja yang memuridkan. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Mari membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul tersebut pasal 2 ayat 41 sampai 47, dan boleh menyiapkan minuman untuk dapat kita minum ketika belajar bersama-sama. Saya menyambut siapapun yang mau belajar bersama Alkitab pagi ini, dipersilahkan. Kita akan membuka Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Dan Ibu Arni akan membaca bagi kita kebenaran firman Tuhan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 dengan perikop yang berjudul Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu untuk menaikkan syukur karena penyertaan Tuhan, berkat-Mu secara rohani dan jasmani, serta kesehatan yang Bapa berikan bagi kami. Dan kami terus berdoa supaya setiap orang boleh menjadi sehat, dan Tuhan kiranya memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Kami berdoa kepadamu Bapa supaya wabah penyakit yang sedang terjadi sekarang ini boleh segera hilang dan ada obat untuk menyembuhkannya. Kami percaya bahwa Bapa punya kuasa untuk memberikan pertolongan atas hal itu. Terima kasih Bapa, pagi ini kami mau belajar tentang aktivitas murid Yesus seperti gereja yang memuridkan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kiranya firman Tuhan kami pelajari bersama dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dan dalam kehidupan gereja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, ketika kita berbicara tentang gaya hidup yang memuridkan, berarti kita perlu memahami bahwa kata memuridkan itu berarti kita telah menjadi murid Yesus dan kemudian ingin menjadikan orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak percaya menjadi murid Yesus juga, sama seperti kita. Dan gereja perlu melakukan hal itu supaya ada kesinambungan terus-menerus pemimpin-pemimpin gereja, orang-orang percaya, anggota-anggota gereja yang setia karena melakukan pemuridan di dalam gereja. Nah, ketika kita berbicara tentang gaya hidup atau gaya hidup gereja, kita perlu memahami arti makna dari gaya hidup itu. Gaya hidup adalah gambaran tingkah laku, pola, dan cara hidup yang ditunjukkan bagaimana aktivitas seseorang, minat dan ketertarikan, serta apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri, sehingga membedakan statusnya dari orang lain dan lingkungan melalui lambang-lambang sosial yang mereka miliki. Jadi lebih ringkasnya,
ketika kita memahami arti gaya hidup itu bagi gereja, gaya hidup gereja berarti cara hidup orang Kristen sebagai gereja Tuhan yang berbeda dengan kehidupan manusia yang berdosa dan berada di luar Tuhan. Jadi itu secara simpelnya, bagaimana kita sebagai gereja menunjukkan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang berdosa. Karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya Yesus, hidup dalam kekudusan dan menurut apa yang firman Tuhan katakan. Gereja memiliki ciri hidup sesuai dengan firman Tuhan yang menuliskan tentang gereja itu. Nah, ketika kita berbicara tentang gaya hidup, kita bisa berpikir dan bisa jadi ada kesepakatan bahwa gaya hidup beberapa tahun yang lalu, beberapa ratus tahun yang lalu, beberapa ribu tahun yang lalu pasti berbeda dengan gaya hidup di masa sekarang atau masa revolusi 4 ya, poin 4.0. Dan gereja harus mampu menjawab setiap perkembangan zaman dengan segala macam tantangan yang ada tanpa terjatuh ke dalam dosa. Jadi gaya hidup gereja perlu memperlihatkan sesuai dengan Alkitab, sekalipun zaman boleh berubah, zaman boleh maju semaju apapun juga, tetapi gaya hidup gereja tetap berjalan di dalam jalur sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, supaya gereja bisa menjadi panutan sebuah hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita diskusikan bersama. Ketika memasuki masa-masa yang menurut orang sangat maju dalam hal teknologi, informasi, ataupun juga dengan segala macam otomatisasi, ya. Nah, apakah yang perlu kita lakukan sebagai gereja? Yang pertama, ada suatu pertanyaan diskusi yang bisa kita diskusikan bersama. Tantangan hidup apakah zaman sekarang yang butuh keteladanan dari gaya hidup gereja? Apa yang saudara pikirkan? Keteladanan apa yang gereja perlu nyatakan di gaya hidup zaman sekarang ini? Dalam hal iman kepada Tuhan Yesus, apakah di zaman sekarang iman masih menjadi hal yang utama dalam kehidupan manusia? Bagi gereja, tetap iman kepada Kristus, kasih kepada Bapa, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus tetap menjadi bagian gaya hidup gereja. Yang kedua, ketika kita berpikir pola keteladanan, contoh, siapakah yang menjadi hal itu di dalam gereja? Siapakah teladan, pola, gaya hidup yang gereja contoh? Pasti kita berpendapat sama, bahwa kita semua memiliki gaya hidup, contoh keteladanan dari Kristus Yesus yang menjadi Tuhan dan kepala dari gereja. Sebab itu saya dan saudara, Bapak Ibu, kita perlu hidup mencontoh seperti Kristus hidup. Itu yang perlu dilakukan oleh setiap orang percaya di dalam gereja Tuhan. Yang ketiga, bagaimana pendapat kita mengenai gaya hidup gereja-gereja masa kini? Apakah sudah menuruti gaya hidup gereja yang sesuai dengan yang tercantum di dalam Alkitab? Saya meyakini bahwa setiap gereja pasti hidup menurut apa yang Alkitab katakan. Dan itu merupakan suatu keharusan bagi gereja Tuhan. Gaya hidup kita sesuai dengan gereja yang berkenan, yang tertulis di dalam Alkitab. Baik, ketika kita belajar tentang gereja, maka kita pasti setuju bahwa gereja mula-mula di Yerusalem setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, dan kemudian hari Pentakosta lalu Petrus berkhotbah tentang Mesias adalah Yesus, maka terbentuklah gereja sebagai sebuah komunitas atau persekutuan
dan mereka merupakan contoh yang terbaik bagi gereja sepanjang masa. Ada pertumbuhan, ada kasih, ada kesatuan, ada gaya hidup gereja yang berkenan di hati Tuhan, dan juga mereka disukai oleh manusia. Oleh sebab itu, gereja pertama di Yerusalem setelah peristiwa Pentakosta itu merupakan pola gereja yang ideal sepanjang masa. Nah, ketika kita ingin memiliki gaya hidup gereja, maka kita perlu melihat kepada mereka sebagai gereja yang mula-mula. Saya ingin kita belajar tentang gaya hidup gereja yang memuridkan. Kita perlu melihat dalam gereja mula-mula. Yang pertama, kita belajar tentang gaya hidup gereja mula-mula, komunitas yang membangun. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-43. Gereja merupakan sebuah komunitas. Itu kata komunitas berasal dari kata bahasa Latin, dari kata communio, yang berarti persekutuan atau kehidupan bersama. Nah, orang-orang Kristen yang bersatu di dalam sebuah tempat, mereka dikatakan menjadi sebuah persekutuan bersama atau komunitas, ya, kehidupan bersama-sama. Dan mereka dapat disebut sebagai komunitas rohani yang pasti memiliki ciri-ciri berbeda dengan komunitas yang bukan rohani. Nah, gaya hidup gereja mula-mula sebagai komunitas rohani, mereka sangat memberikan contoh sebagai gereja yang membangun. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43, mereka semua memberi diri dibaptis. Jadi ini suatu contoh bagi kehidupan orang-orang yang mengaku Kristen, bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita perlu dibaptiskan. Yang kedua, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita merindukan bahwa setiap gereja memiliki ketekunan untuk belajar dari Alkitab. Para rasul mengajarkan kebenaran firman Tuhan, dan para rasul dipakai oleh Tuhan sebagian untuk menuliskan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Jadi bertekunlah dalam pengajaran firman Tuhan. Itu gereja yang membangun. Lalu yang ketiga, mereka bertekun dalam persekutuan, memiliki hubungan ikatan satu sama lain, dan mereka bersama-sama menyembah Tuhan yang sama, yaitu Kristus yang mengasihi mereka. Nah, kita perlu menghidupkan dalam diri kita sebagai orang percaya ketekunan untuk bersekutu, ketekunan untuk beribadah bersama, menyembah Tuhan bersama-sama. Yang keempat, berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini merupakan sebuah tindakan yang senantiasa dilakukan supaya bisa mengingat akan pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan demi dosa-dosa kita. Kita bisa melakukan hal itu bersama-sama sebagai gereja. Dan gereja baptis sekarang memakai lambang untuk mengingat kematian Kristus. Mengenai hal itu dipakai lambang pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Pembaptisan kita memahami ketika orang masuk ke dalam bab baptisan, itu dia tanda menyerahkan diri kepada Kristus, dan ketika dia dibaptiskan, dia akan ditidurkan seperti kematian Kristus, kemudian dimasukkan keseluruhan badannya ke dalam air untuk menandakan penguburan Kristus, dan kemudian dikeluarkan dari air yang menandakan kebangkitan Kristus, untuk kemudian meninggalkan bab baptisan, hidup bersama dengan Tuhan sebagai tandanya. Dan kemudian kita memakai untuk perjamuan Tuhan dengan memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus dan minum air yang menyerupai anggur sebagai lambang dari darah Kristus. Ada pengorbanan Kristus yang kita kenang dari peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kelima, mereka hidup sebagai kesaksian yang baik bagi orang lain. Nah, ini komunitas yang membangun, yang perlu kita jadikan pola hidup gereja sekarang, bahwa memiliki kesaksian yang baik bagi orang lain itu merupakan ciri dari gereja yang bertumbuh, gereja yang memuridkan, gereja yang membangun. Mari kita diskusikan bersama sekarang. Yang pertama, adakah gaya hidup gereja sebagai komunitas yang membangun dalam hidup gereja masa kini? Kelima hal tadi yang sudah saya bagikan.
Saya yakin bahwa setiap gereja masih memiliki ciri-ciri gereja yang membangun, ya, yang bisa terus dilakukan dan memuridkan setiap gereja yang lain seperti itu. Yang kedua, apakah tantangan sekarang ini untuk menjadikan gereja sebagai sebuah komunitas yang membangun? Apa tantangannya? Ada usaha pasti dari si jahat untuk menghancurkan komunitas gereja. Ya, ada sikap-sikap yang tidak baik di dalam komunitas gereja, dan itu yang perlu disingkirkan karena hal itu menjadi hambatan atau menjadi tantangan bagi gereja. Kita bisa melakukan itu bersama-sama, dan saya berharap kita menjadi gereja yang membangun. Nah, yang kedua, gaya hidup gereja yang memuridkan, kita bisa melihatnya dari gereja mula-mula memiliki kesehatian. Ayat 44 sampai 47 dari Kisah Para Rasul pasal 2. Gereja mula-mula memiliki gaya hidup kesehatian seperti yang ditampilkan dalam kehidupan mereka bergereja. Ada persatuan yang saling memperhatikan. Ketika yang melihat orang lain di dalam kumpulan mereka, dia sedang membutuhkan, dan orang yang melihat itu akan melakukan sesuatu, ya, untuk menolong komunitasnya yang sedang kekurangan tersebut. Saling memperhatikan sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, mereka itu ada yang dikatakan memakai harta yang mereka miliki untuk kehidupan bersama. Indah sekali kehidupan yang seperti itu. Ada kesehatian, ya, rela memberi untuk dipakai demi kepentingan bersama sebagai sebuah komunitas, sebuah gereja. Indah sekali kalau itu tetap terjadi di kehidupan gereja-gereja sekarang. Yang ketiga, mereka itu memiliki kesehatian untuk senantiasa hidup bersekutu di bait Allah. Kita pasti bagi orang Kristen sekarang, kita bersekutu bersama di gereja. Memang di masa pandemi, penyakit, ada banyak hal yang perlu kita perhatikan sebagai protokol kesehatan. Kalau kita mau bertemu, berkumpul, bersekutu dengan orang-orang lain, ya, dengan gereja pun pasti harus menjaga jarak, ya, memakai masker. Dan sekarang saya tidak pakai masker karena memang saya merekam pelajaran ini. Tapi ketika berkumpul bersama-sama dengan yang lain, kita perlu memperhatikan hal itu, ya, menjaga kebersihan kita, dan yang terutama kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita dan memberikan kesehatan. Tetapi kita mesti tetap memiliki kerajinan untuk bersekutu bersama. Dan kalau memang usia kita tidak memungkinkan atau ada hal lain yang menghambat, kita bersyukur bahwa gereja kita, gereja-gereja bisa mengadakan suatu pelajaran Alkitab yang sudah direkam atau disiarkan langsung, yang orang-orang percaya bisa melihat dan belajar bersama-sama, baik via YouTube, ya, seperti yang kita lakukan sekarang. Yang keempat, gereja mula-mula dalam kesehatian itu ditunjukkan dengan ketulusan hati, ya. Mereka orang-orang yang tulus hati. Ketika mereka mau menolong, ketika mau mereka melakukan sesuatu dengan ketulusan hati. Wah, ini menyenangkan, ya. Tidak ada sungut-sungut, tidak ada kepalsuan, karena tulus. Nah, ini yang perlu dilakukan. Lalu yang kelima, hidup bersama dalam puji-pujian bagi Allah. Nah, gereja mula-mula itu bersama-sama hidup dalam puji-pujian bagi Allah, dalam penyembahan bagi Allah. Yang keenam, hidup gereja sangat disukai oleh semua orang. Saya senang, ya, kalau setiap orang itu melihat gereja yang bersatu, yang sehati, baik di dalamnya persekutuan yang erat, saling membantu, dan semua orang melihat menjadi senang, menjadi suka terhadap gereja. Saya percaya bahwa gereja-gereja sekarang pun masih memiliki kehidupan yang seperti itu. Ada kesehatian, ada kebaikan, ada sukacita, dan semua orang suka terhadap gereja. Gereja mula-mula memiliki gaya hidup yang penuh kesehatian. Jumlah mereka banyak, ya. 3.000 bertambah. Dan itu hebat sekali, mereka bisa tetap menjadi komunitas yang sehati. Itu pasti membutuhkan kehidupan yang
sungguh-sungguh sebagai orang Kristen. Dan hal itu bisa jadi kita ambil ya, menjadi guru, dan kita menjadi murid untuk melakukan contoh-contoh yang diberikan oleh gereja mula-mula dalam hal kesehatian. Gereja satu hati. Mari diskusikan mengenai gaya hidup gereja dalam kesehatian. Yang pertama, apakah penyebab utama gereja mampu menjadi komunitas yang hidup dalam kesehatian? Apa menurut bapak-bapak dan ibu-ibu? Saya bayangkan kita bisa hidup dalam kesehatian karena kita punya kesamaan dalam hal iman kita kepada Tuhan Yesus, ya. Lalu kita memiliki kasih di dalamnya karena kita orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi komunitas yang bisa kesehatian. Dan kita punya kerendahan hati satu dengan yang lain, tidak memandang diri kita sendiri hebat dan orang lain lebih rendah dari kita. Kita bisa memiliki kesehatian seperti itu, dan kita menghindarkan segala macam perselisihan yang bisa menghancurkan. Kita menghindarkan kelompok-kelompok ya di dalam gereja, sehingga tidak ada perpecahan, tetapi justru kesehatian yang nampak. Yang kedua, halangan apa sajakah yang muncul untuk gereja memiliki gaya hidup dalam kesehatian? Pasti kebalikannya dari tadi yang pertama, ya. Tidak mau hidup bersama, kelompok-kelompok saling menjelekkan, tidak ada kerendahan hati, yang merasa diri hebat, lalu mungkin merasa juga minder. Ya, kadang-kadang orang yang minder juga nggak mau berkumpul dengan orang lain. Jadi seharusnya kita nggak punya rasa seperti itu. Sebagai orang percaya kita semua sama kok di hadapan Tuhan, dan di hadapan sesama jemaat kita semua sama. Justru di dalam gereja lah orang bisa belajar untuk bertumbuh dalam pelayanan, bisa belajar untuk bertumbuh menjadi sama dengan yang lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah di hadapan Tuhan. Dan justru ketika di gereja kita bisa bangkit rasa kepercayaan diri, ya, dalam kepemimpinan dan lain sebagainya. Itu yang diutamakan di dalam gereja, dan itu mesti dilakukan di setiap gereja. Lalu yang ketiga, sudahkah gereja di masa kini memiliki gaya hidup yang sehati? Ya. Saya berdoa untuk hal itu, supaya tidak ada perpecahan di dalam gereja. Dan jangan pernah merasa hebat ketika ada sebuah gereja, kemudian di dalamnya kisruh, lalu muncullah 2-3 gereja, lalu orang berkata itulah pertumbuhan gereja, itu sesat, itu nggak benar. Gereja seharusnya bersatu, ya. Dan dalam kesatuan hati itu kalau semakin banyak, bisalah membagi diri di tempat-tempat yang lain dengan sukacita, dan itu yang benar. Nah, kita perlu belajar untuk menjadi gereja seperti yang mula-mula hidup dalam kesehatian, dan kita bisa terus memuridkan gereja yang lain, orang-orang di dalam gereja, untuk memiliki sikap-sikap seperti yang dilakukan orang-orang Kristen pertama di gereja mula-mula di Yerusalem, menjadi satu hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita bisa berdiskusi bersama tentang pokok-pokok tersebut, ya. Menarik sekali supaya kita menjadi gereja yang memuridkan. Kita perlu melihat tentang siapakah diri kita sebagai gereja dengan mencontoh gereja mula-mula menjadi komunitas yang membangun. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 43. Dan kita memiliki gaya hidup gereja yang memuridkan itu dengan mencontoh gereja mula-mula, ada kesehatian di dalamnya. Kita bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai gereja. Salinglah membangun satu dengan yang lain untuk mendorong melakukan perbuatan-perbuatan baik di antara kita. Dan juga jadilah gereja yang tidak bisa dipecahkan, tidak bisa diadu domba, dan juga tidak menjadi pelaku bagi hal itu, supaya gereja bisa tetap bersatu. Baik, saya percaya bahwa firman Tuhan ini memberkati kita semua, dan mari kita melakukannya dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan di masa kini. Nah, mari terus setia mempelajari Alkitab kita, mari terus setia untuk belajar bersama-sama di Gereja Baptis Getsemani Jakarta, kelas dewasa, pria dan wanita senior. Dan nanti kalau pandemi ini sudah berlalu, kita bisa berkumpul bersama di gereja, dan kita bisa belajar bersama-sama lagi
Dan memang sudah ada beberapa orang ya, kadang-kadang ada 9, ada 11 orang di gereja ketika hari Minggu untuk belajar di kelas kita. Dan silakan nanti berdoa terus supaya ada kesempatan kita bisa kembali bersekutu, belajar bersama di kelas yang dihadiri oleh bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Selamat belajar Alkitab setiap hari, jangan lupa baca Alkitab, belajar Alkitab setiap hari, dan rajinlah ikut dalam setiap kegiatan gereja. Tuhan dipermuliakan, gereja terus maju, dan gereja terus memuridkan satu dengan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih karena kami diberi kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan, mendengar, dan kami tahu jika kami ada pertanyaan kami harus menelepon atau memberitahu pengajar yang mengajarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak untuk apa yang kami pelajari pada minggu pagi ini, supaya kami jadi gereja yang memuridkan dan gaya hidup melihat dari gaya hidup gereja mula-mula yang bersatu sebagai komunitas dan yang saling mengasihi, memperhatikan satu sama lain, dan memiliki kesehatian di dalamnya. Terima kasih Bapak, kami siap melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.